kebiasaan buruk, sering ngagetin orang pakai balon dipecahin. Bahkan kadang udah keterlaluan, balonnya diisi air dulu lalu dipecahin. Sampai-sampai warga sekitar tuh pada kesel sama dia. Nah kebetulan hari itu dia habis beli balon banyak kan. Anak ini lihat seseorang berdiri di bawah pohon. Wah, timbul niat buruknya, mau ngagetin orang itu. Langsung dia tiup balonnya kan. Pelan-pelan dia deketin orang itu dari arah belakang. Pas sudah deket langsung deh balonnya dia ledakin pakai jarum. Orang itu kaget banget kan, langsung patah-patah guys. Ternyata orang itu hantu. Nah makanya kita nggak boleh usil ya sama orang. Cewek ini baru pindah ke kosan baru, tapi sayangnya masih sepi, cuma dia sendiri. Nah, karena dia orang pertama yang ngekos di situ, dia dapat potongan harga bayar kos, jadi murah deh. Nah, singkat cerita, besok paginya dia bangun, udah rame banget guys kosannya, udah banyak orang datang. Tapi cewek ini ngerasa dari hari ke hari, badannya semakin lemah dan sering sakit-sakitan. Akhirnya cewek ini ke tukang urut untuk dipijat, tapi kata ibu tukang urut dia nggak sakit, tapi digelendotin genderuwo di pundaknya untuk dijadikan tumbar rumah kos-kosan. Jadi awalnya ada tukang sayur yang meninggoy karena ketabrak mobil. Lalu beberapa hari kemudian seluruh warga kampung heboh karena ada hantu yang mirip tukang sayur datang ngetok-ngetok beberapa pintu rumah warga. Jadi guys, ternyata yang diteror oleh hantu yang mirip tukang sayur ini itu adalah orang-orang yang ngutang sayur sama si penjual sayur yang tertabrak mobil itu. Dan sampai sekarang mereka ngutang gak bayar-bayar. Jadi anak cewek ini ngejerit ketakutan guys saat dia ngelihat ada darah yang keluar dari lantai toilet sekolahnya. Cewek ini izin ke toilet saat jam pelajaran. Nah temennya mau nganterin kan, tapi dia nggak mau, katanya berani. Nah pas sampai depan pintu toilet, cewek ini langsung teriak-teriak dan langsung pingsan. Pas sadar, bocah cewek ini cerita kan kalau dia ngelihat darah yang keluar dari lantai depan pintu toilet. Dan sebelum pingsan dia juga ngelihat kalau ada kepala yang terjepit di pintu toilet. Jadi guys, katanya toilet sekolah ini memang angker karena dulu pernah ada siswa yang terpleset dan jatuh di depan pintu toilet dan langsung meninggal. Tapi sampai sekarang mayatnya nggak pernah ditemuin guys. Lihat, ada mobil ambulan. Ayo kita main di situ. Jangan, itu kan mobil ambulan berhantu. Emangnya hantu itu beneran? Bilang aja kamu takut. Ada pocong di belakang kamu. Lari. Kok aku merinding ya? Kayak ada orang di belakang aku. Pocong. Lari. Pas bangun tidur anak ini ngerasa sakit kupingnya. Nah sama ibunya langsung dibawa ke dokter. Setelah diperiksa sama dokter, taunya kupingnya nggak kenapa-napa guys. Tapi tetap aja kan anak ini ngerasa kesakitan. Nah pas malamnya anak ini ngerasa ada yang aneh nih sama kupingnya. Pas dikorek tiba-tiba aja di dalam lubang kupingnya ada rambut guys. Ibunya langsung heran dan ngeri nih. Dia langsung manggil seorang ustadz kan. Ternyata kata ustadznya ada seseorang jahat guys yang ngirim santet kepada keluarga anak ini. Selalu berdoa dan minta perlindungan kepada Allah ya guys, agar terhindar dari makhluk-makhluk yang ingin berbuat jahat. Lupa, kamu kalah. Janji kita bakalan sahabatan selamanya. Janji. Bah, Zahra, ayo kita pergi ke pantai. Aku tanya mamiku dulu ya. Oke. Mami, aku pergi ke pantai sama Helena boleh? Sama aku tante. Gak boleh sayang, kamu harus pergi sama orang tua, oke? Ya, oke deh mami. Hai Besti, were, bablas angin nih. Hihi. Nanti kita jalan bareng, oke? Sorry Len, aku mau jalan sama teman-teman aku. Tapi kan kita sahabatan. Please, kali ini aja, nggak apa-apa kan Besti? Oke. Hey, happy birthday. Makasih Besti. Wah, teman-teman aku udah datang. Teman-teman, Happy birthday Zahra. makasih. Kamu tadi ngomong sama siapa? Hai, salam kenal. Aku lagi ngomong sendiri. Oh gitu, kita kesana dulu ya. Makan yang banyak. Mereka gak bisa lihat aku. Dengerin aku Len. Makasih selama ini udah jadi sahabat aku. Tapi aku butuh temen dari dunia nyata, bukan dari dunia lain.
Anak ini baru aja pulang sekolah, buat sampai ke rumah dia harus ngelewatin kuburan dan kali ini hujan lebat turun. Awalnya semua berjalan normal dan di daerah itu cukup ramai orang lalu lalang. Sampai akhirnya ada kakek tua yang mulai ngikutin. Setiap anak ini nengok ke belakang, kakek tua langsung nunduk. Karena ngerasa selalu diikutin, si anak mulai panik dan gak berhenti buat ngelirik. Karena makin panik, si anak mulai lari dengan kenceng. Si kakek tua malah marah guys dan ngejar anak itu. Dilepas tuh payung dan buru-buru ngambil kunci rumah di tas. Sampai akhirnya pintu rumahnya kebuka. Tapi pas dia ngintip, si kakek tua masih ada di situ. Karena ngerasa dalam bahaya, ditelepon tuh polisi. Tapi anehnya si kakek tua itu malah ngilang. Udah mau tidur kan, ada bayangan muncul. Karena penasaran, diikutin kan. Pas ngeliat jendela, kakek tua itu malah muncul lagi dong guys. Serem banget sih ini. Jadi ceritanya ada seorang penulis yang lagi nggak punya ide. Akhirnya dia nyewa satu penginapan di daerah terpencil. Nah, tiap lagi kerja, cowok ini tuh selalu ngerasa ada yang ngamatin, selalu ngerasa merinding. Bahkan dia ngedenger ada bisikan suara yang manggil-manggil namanya. Suaranya tuh dari luar rumah itu. Akhirnya dicek kan, ternyata di luar ada bocil yang bilang, "Kak, ajarin aku berenang dong." Cowok ini bingung, apalagi itu udah tengah malam. Akhirnya dia marahin tuh bocil karena udah ganggu. Besoknya dia cerita ke si nenek yang punya tempat. Si nenek langsung nangis, katanya di situ nggak ada anak kecil. Tapi 20 tahun lalu, anak cowoknya masih kecil meninggal karena tenggelam. Setelah denger itu, cowok ini jadi kepikiran terus, gak bisa tidur. Akhirnya dia mutusin buat istirahat dulu dan berenang di deket situ. Tapi pas dia lagi nyantai-nyantai, dia ngedenger suara anak cowok itu lagi manggil-manggil namanya. Dan suara itu sumbernya dari bawah air. Kaki cowok ini ditarik dan dia akhirnya tenggelam juga di kolam itu. Anak cewek ini selalu nangis, udah berhari-hari dia terus-terusan nangis. Ibu ini berusaha untuk nenangin. Si ibu bahkan bilang kalau dia berhenti nangis, si ibu bakalan ngabulin semua permintaannya. Anak ini pun udah mulai berhenti nangis. Dia kemudian bilang kalau dia pengen pulang dan ketemu sama teman-temannya. Ternyata anak cewek ini diculik sama sosok hantu. Hantu itu menyerupai ibunya. Hingga akhirnya dia pun tertipu dan dibawa ke dunia lain. Pantesan aja dia terus-terusan nangis. Dia pasti ketakutan banget. Lihat aja kaos kakinya bau dan dekil seperti ini. Padahal anak ini punya kaos kaki baru banyak guys. Tapi dia males banget ganti kaos kaki. Bahkan gak pernah dicuci sampai bau seperti ini. Tapi kata anak ini kaos kakinya tuh baunya enak banget. Karena kelakuan anak ini orang di sekitarnya jadi pada muntah. Bahkan sampai ada yang nyungsep guys. Nah pas saat anak ini lagi makan di kantin, tiba-tiba aja ada bau busuk yang sangat menyengat. Ternyata bau busuk itu datangnya dari kaki anak ini yang mulai membusuk karena gak pernah mau ganti kaos kaki.